Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pencegahan infeksi di pelayanan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Niken Desri Pauzana dengan NIM 21101011055. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan atau Healthy Care Associated Infection merupakan salah satu masalah kesehatan di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Infeksi merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, dengan atau tanpa disertai gejala klinik. Tidak terbatas infeksi kepada pasien, namun dapat juga kepada petugas kesehatan dan pengunjung yang tertular pada saat berada di dalam lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Penyakit infeksi yang didapat di rumah sakit beberapa waktu yang lalu disebut sebagai infeksi nosokomial atau Hospital Acquired Infection. Saat ini penyebutan diubah menjadi infeksi terkait layanan kesehatan atau HALS, Healthy Care Associated Infection, dengan pengertian yang lebih luas, yaitu kejadian infeksi tidak hanya berasal dari rumah sakit, tetapi juga dapat dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Infeksi terkait pelayanan kesehatan atau Healthy Care Associated Infection yang selanjutnya disingkat HALS merupakan infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang. Juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Rantai infeksi atau chain of infection merupakan rangkaian yang harus ada untuk menimbulkan infeksi. Dalam melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi dengan efektif, perlu dipahami secara cermat rantai infeksi. Dalam melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi dengan efektif, perlu dipahami secara cermat rantai infeksi. Kejadian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan dapat disebabkan oleh 6 komponen rantai penularan. Apabila satu mata rantai diputus atau dihilangkan, maka penularan infeksi dapat dicegah atau dihentikan. Ikut penjelasan tentang rantai infeksi. Yang pertama, agen infeksi atau infectious agent adalah mikroorganisme penyebab infeksi. Pada manusia, agen infeksi dapat berupa bakteri, virus, jamur, dan parasit. Ada 3 faktor pada agen penyebab yang mempengaruhi terjadinya infeksi, yaitu patogenitas, virulensi, dan jumlah dosis atau elus. Makin cepat diketahui agen infeksi dengan pemeriksaan klinis atau laboratorium mikrobiologi, semakin cepat pula upaya pencegahan dan penanggulangannya bisa dilaksanakan. Kedua, reservoir atau wadah tempat sumber agen infeksi dapat hidup, tumbuh, berkembang biak, dan siap ditularkan kepada pejamu atau manusia. 3. Portal of exit atau pintu keluar adalah lokasi tempat agen infeksi mikroorganisme meninggalkan reservoir melalui saluran napas, saluran cerna, dan saluran kemih serta transplasenta. 4. Metode transmisi atau cara penularan adalah metode transport mikroorganisme dari wadah reservoir ke pejamu yang rentan. Ada beberapa metode penularan, yaitu 1. Kontak langsung, langsung atau tidak langsung. 2. Droplet. 3. Airborne. 4. Melalui vehikulum, makanan, air minuman, darah. Dan 5. Melalui vektor, biasanya serangga dan binatang pengerat. 5. Portal of entry atau pintu masuk adalah lokasi agen infeksi memasuki pejamu yang rentan dapat melalui saluran napas, saluran cerna, saluran kemih, dan kelamin atau melalui kulit yang tidak utuh. 6.
Susceptible host atau pejamu rentan adalah seseorang dengan kekebalan tubuh menurun sehingga tidak mampu melawan agen infeksi. Faktor yang dapat mempengaruhi kekebalan adalah umur, status gizi, imunisasi penyakit kronis, luka bakar yang luas, trauma, pasca pembedahan, dan pengobatan dengan imunosupresan. Ketujuh, faktor lain yang berpengaruh adalah jenis kelamin, ras atau etnis tertentu, status ekonomi, pola hidup, pekerjaan, dan herediter. Jenis-jenis HALS. Jenis-jenis HALS yang paling sering terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit, mencakup 1. Ventilator associated pneumonia, 2. Infeksi aliran darah, 3. Infeksi saluran kemih, 4. Infeksi daerah operasi. Berikut ada faktor risiko HALS. 1. Umur. Neonatus dan orang lanjut usia lebih rentan. Kedua, status imun yang rendah, terganggu atau imunokompromis, penderita dengan penyakit kronis, penderita tumor ganas, pengguna obat-obat imunosupresan. Ketiga, implantasi benda asing. A. Pemakaian mesh pada operasi hernia. B. Pemakaian implan pada operasi tulang, kontrasepsi, alat pacu jantung. C. Cerebrospinal fluid shunts. D. Valvular atau vascular prostesis. Keempat, perubahan mikroflora normal. Pemakaian antibiotika yang tidak bijak dapat menyebabkan pertumbuhan jamur berlebihan dan timbulnya bakteri resisten terhadap berbagai antimikroba. Berikut langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Untuk mewujudkan penyelenggaraan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, sesuai dengan tuntunan standar serta regulasi yang berlaku, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang sistematis sesuai diatur dalam standar dan regulasi, antara lain sebagai berikut. 1. Pembentukan struktur organisasi komite PPI. 2. Menyusun pedoman dan SPO tentang PPI. Menyelenggarakan tata laksana kewaspadaan standar. Surveillance infeksi terkait pelayanan kesehatan. Pengendalian resistensi antibiotika. Monitoring dan evaluasi dengan ICRA. Melaksanakan pendidikan dan penelitian tentang PPI. Edukasi kita hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.